Selamat siang anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada siang hari ini. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang memperjuangkan keadilan. Anak-anak yang dicintai Tuhan, kita merasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan, Dia selalu menyertai kita. Maka sebelum kita memulai pelajaran ini, kita awali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat karunia-Mu, kami bisa berkumpul kembali dan memulai belajar tentang memperjuangkan keadilan. Kiranya Engkau selalu ada bersama kami, membimbing kami, mendampingi kami, sehingga materi yang akan kami dengar pada hari ini dapat menjadi bekal kehidupan kami untuk menata, untuk memperjuangkan keadilan dalam membangun manusia baru di muka bumi ini. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, yang selalu dicintai oleh Tuhan, kita berbicara tentang memperjuangkan keadilan. Kita dengar bersama tentang memperjuangkan keadilan. Sebelum kita berjuang, jelas bahwa kita tahu dulu kasus-kasus ketidakadilan. Dan saya yakin percaya bahwa kalian juga tahu kasus apa sih yang sebenarnya menjadi tidak adil sehingga membuat kita untuk berjuang yang namanya keadilan. Yang pertama kita melihat soal perampasan, penggusuran hak milik orang lain, pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lain. Atau pemerasan, KKN, dan rekayasa. Yang berikut keengganan membayar utang atau kredit macet yang merugikan rakyat kecil dan sebagainya. Itulah kasus-kasus ketidakadilan yang perlu kita, Anda, saya, dan semua kita untuk memperjuangkan sehingga hidup kita menjadi damai. Akar masalah dari ketidakadilan itu adalah semua ketidakadilan yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat kecil itu disebabkan oleh sistem dan struktur sosial, politik, ekonomi, budaya yang diciptakan oleh penguasa. Itu sebenarnya akar masalah menjadi ketidakadilan ini. Sekarang kita melihat soal arti dan makna ketidakadilan. Arti dan makna keadilan. Yang pertama kita lihat soal adil. Adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan menunjukkan pada keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Distingsi keadilan adalah keadilan kumulatif, komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Mari kita sama-sama melihat bahwa keadilan adalah dasar masyarakat negara. Keadilan adalah keutamaan sosial yang paling mendasar. Dan keadilan adalah keutamaan yang khas manusiawi. Dan yang ketiga, keadilan adalah prinsip untuk menata dan membangun masyarakat duniawi. Landasan memperjuangkan keadilan, kita lihat bersama ada dua, yaitu di dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dilihat dari segi negara, dan yang kedua dilihat dari segi gereja, itu di dalam firman Tuhan, di perintah yang ketujuh, yaitu jangan mencuri, yaitu di Kitab Keluaran bab 20 ayat 15 dan Kitab Ulangan bab 5 ayat 19. Kalau di
pandang dari segi negara tadi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan bahwa menciptakan keadilan sosial. Pola pendekatan untuk menegakkan keadilan. Pola yang agak baik adalah pola kooperatif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Orang perlu mempelajari dengan baik berbagai persoalan seputar hak-hak dasar manusia, sehingga dapat menentukan mana yang perlu dilindungi dan mana yang perlu ditegasi. Yang kedua, keadilan hanya dapat diperjuangkan dengan memperdayakan mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Yang ketiga, cara bertindak yang tepat adalah dengan memberikan kesaksian hidup. Dan yang keempat, usaha untuk memperjuangkan keadilan dan setia kawanan dengan mereka yang diperlukan. Tidak adil tidak boleh diungkapkan dengan kekerasan. Baik anak-anak, itu yang disebut dengan memperjuangkan ketidakadilan. Dari pokok-pokok di atas tadi, sebagai pertanyaan untuk kita, sebagai bahan evaluasi untuk kita semua, menjadi pegangan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pertanyaan itu adalah, apa yang dimaksudkan dengan adil? Dan yang kedua, sebutkan akar masalah dari ketidakadilan itu. Pertanyaan ketiga, sebutkan landasan untuk memperjuangkan yang namanya keadilan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pola atau cara yang terbaik untuk menegakkan keadilan bagi kaum tertindas? Dari keempat pertanyaan ini sebagai bahan refleksi untuk kita, untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua, untuk menjawab semuanya itu, sehingga menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk memperjuangkan keadilan. Sebagai bahan referensi untuk kita, bahwa kalian harus membuka di kitab suci, buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11, itu menjadi buku menjadi referensi untuk kita untuk menemukan jawaban-jawaban dengan pertanyaan tersebut. Baik anak-anak yang dicintai Tuhan, semuanya ini sudah kita pelajari bersama untuk memperjuangkan keadilan, kiranya menjadi bekal untuk kita semua, sehingga dalam kehidupan kita setiap hari, kita bisa memperjuangkan tentang keadilan untuk membangun manusia yang baik dan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami telah belajar tentang memperjuangkan keadilan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu untuk menata kehidupan kami, sehingga kami bisa bersama-sama memperjuangkan keadilan yang berada bersama kami, keluarga kami, lingkungan kami, masyarakat kami, sehingga kami selalu berada bersama untuk membangun manusia-manusia yang sempurna, membangun kebahagiaan melalui memperjuangkan keadilan. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.